Smart Listener, fenomena La Nina akan terjadi di Indonesia menjelang akhir tahun 2021. Nah, hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melansir dari laman www.bmkg.go.id. La Nina 2021-2022 ini akan berlangsung dengan intensitas lemah sedang hingga Februari 2022. Nah, Smart Listener, di Makassar Insight untuk pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan, dan untuk topik kita hari ini mengenai musim hujan, waspada bencana banjir. Dan untuk hari ini kita akan berbincang bersama beberapa narasumber yang tentunya sudah hadir di studio. Saya sapa dulu untuk pagi hari ini. Saya menyapa dulu ada Bapak Warham Yusdi, Kepala Subbagian Program BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirsa. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Baik, kemudian di sini juga ada Bapak Muhammad Kadafi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Kadafi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio ya pagi hari ini, Pak Warham dan juga Bapak Kadafi ya. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk pagi hari ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan Bapak Siswanto, Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak Siswanto? Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf, ini saya sementara lagi di Universitas Muslim Indonesia. Sebetulnya ada pertemuan. Iya, Pak. Saya ganggu sebentar nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, silakan. Iya. Baik. Untuk hari ini kita berbincang nih mengenai musim hujan, waspada bencana banjir, Pak. Yang saat ini, Pak, fenomena La Nina ini kan terjadi di Indonesia menjelang akhir tahun 2021 ya. Nah, mungkin Pak Siswanto bisa memberikan sedikit gambaran, Pak, apa sebenarnya fenomena La Nina ini, Pak? Silakan, Pak Sis. Iya, fenomena La Nina itu sendiri sebetulnya kita kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dari dinamika atmosfer secara global. Nah, ketika dia suhu muka laut di daerah Pasifik Tengah dalam kondisi dingin, maka berkebalikannya di Indonesia itu hangat, sehingga kondisi suhu muka laut yang hangat itulah yang menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang lebih intens terjadi. Nah, itu akan diprediksi sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau tahun depan tepatnya, sampai dengan nanti yang kita harus antisipasi sebetulnya di bulan Desember dan Januari, puncak musim penghujan di wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri. Itu yang saat ini memang sedang ramai jadi pembahasan untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengadaptasi fenomena iklim ini sendiri yang akan terjadi di bulan-bulan depan. Nah, berdasarkan hasil perakiraan kita bahwa di Sulawesi Selatan sendiri ini ada beberapa daerah kita sudah memetakan dalam waktu 3 bulan ke depan itu daerah yang memang potensi curah hujannya sangat tinggi. Itu terutama di wilayah Kabupaten Kota Parepare, Kabupaten Baru, kemudian merata sampai dengan pesisir barat, terutamanya itu Maros, Pangkep, kemudian Makassar sendiri, sebagian wilayah Goa dan wilayah Pangkep, wilayah Takalar, kemudian wilayah Jeneponto. Jadi daerah-daerah itulah yang memang potensi bencana hidrometeorologinya cukup besar berpeluang terjadi, dan khususnya wilayah Luwu Utara yang memang secara historis bahwa Luwu Utara juga beberapa tahun lalu itu kejadian potensi tanah longsor dan banjir bandang. Nah, daerah-daerah yang saya sebutkan ini tadilah yang memang sebetulnya kita lebih indah untuk bagaimana kita memfokuskan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang berpeluang cukup besar terjadi di musim hujan tahun ini dan tahun depan. Pak Siswanto, penyebab terjadinya La Nina apa sebenarnya, Pak? Ya, itu tadi, itu perubahan dinamika atmosfer secara global. Ketika suhu muka laut tadi, suhu muka laut yang dingin di daerah Pasifik,
kemudian di suhu muka laut di Indonesia sendiri atau di bagian tengah Indonesia, terutama di Makassar itu hangat. Itulah yang memicu kondisi curah hujan yang cukup tinggi terjadi. Ditambah lagi dengan angin baratan yang dominan bertiup dari arah barat ketika nanti, terutama kalau kita lihat dari perakiraan itu, dari lapisan 850 milibar itu pada bulan Desember itu dia sudah konsisten angin baratan bertiup secara dominan begitu. Pak Sis, untuk dampak La Nina bagi dunia dan Indonesia saat La Nina ini terjadi itu seperti apa, Pak? Ya, dampak-dampak yang terjadi berdasarkan historis tahun-tahun sebelumnya, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, yaitu banjir ya, banjir, kemudian banjir bandang, kemudian tanah longsor ya. Nah itu semua berkorelasi terhadap apa yang terjadi, terutama juga dengan tinggi gelombang, karena ketika angin baratan dia berkorelasi terhadap ketinggian gelombang laut yang peluang ketinggian gelombangnya lebih tinggi daripada normalnya begitu. Pak Sis, untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri khususnya Makassar ini sudah masuk musim penghujan ya Pak ya? Berdasarkan data pengukuran curah hujan yang kita rekap sampai dengan dasarian 2 pada bulan November tahun ini, ya terakhir saya melihat datanya, data menunjukkan bahwa kita sudah memasuki periode musim penghujan, karena bahkan itu sudah di atas normalnya. Kalau kita normalnya itu berdasarkan data rata-rata normal 30 tahun terakhir, untuk bulan November itu berkisar antara 227 mm dalam 1 bulan. Nah, sampai dengan dasarian 2 ini itu sudah 200 lebih. Ulangi tadi 227 mm dalam 1 bulan. Nah, data yang tercatat itu sudah 280 kalau tidak salah. Saya tidak pegang datanya, tapi kemarin saya sudah lihat datanya. Itu sudah di atas normalnya begitu. Nah, yang kami khawatirkan ketika nanti kita akan memasuki musim penghujan, musim puncak musim penghujan bulan Desember dan bulan Januari, inilah yang kami khawatirkan. Karena untuk potensi perakiraan banjir cukup berpeluang terjadi itu nanti di bulan Desember dan Januari cukup tinggi potensinya di Kota Makassar gitu. Oke, Pak. Kemudian Pak, untuk potensi terjadinya cuaca ekstrim ini kan memasuki puncak musim hujan itu terjadi di Desember hingga awal tahun 2022 mendatang, Pak. Mungkin saran yang bisa diberikan untuk pemerintah, Pak? Ya, kalau saya secara pribadi, secara kasat mata sudah melihat ya bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kemarin kita sudah audiensi ke Pak Wali Kota dan Pak Gubernur bahwa banyak hal yang sudah dilakukan terkait dengan antisipasi menghadapi musim hujan kali ini. Beberapa beberapa hal memang sudah dilakukan, terutama sudah mulai melakukan penebangan pohon, sudah mulai membersihkan drainase. Nah ini saya kira yang terpenting adalah juga tidak kalah penting kesadaran masyarakat kita untuk bisa menata lingkungan, melihat lingkungannya di sekelilingnya terutama ya. Jadi kami berharap sih tetap kita bisa menjaga kebersihan secara bersama-sama, bahwa itu sangat penting ketika nanti air ini distribusinya cukup banyak, intensitasnya pun juga banyak, dan biasanya cenderung durasinya cukup singkat tapi hujannya cukup lebat. Nah ini yang juga potensi banjirnya berpeluang terjadi gitu, terutama di daerah-daerah yang langganan banjir. Nah yang paling terutama juga adalah daerah-daerah aliran sungai, karena saya melihat ada beberapa daerah yang cukup ada pendangkalan seperti di Luwu Utara yang secara historis pada waktu tahun lalu terjadi banjir bandang, sampai saat ini saya lihat masih ada pendangkalan. Nah itu yang harus juga diantisipasi. Mudah-mudahan pemerintah daerah terkait ya bisa mengantisipasi di musim hujan tahun ini begitu. Oke. Pak Sis, untuk hari ini Kamis 18 November untuk perakiran cuacanya seperti apa nih Pak? Hari ini pagi ini kita tahu sendiri cerah. Jadi memang berdasarkan perakiraan model kita, jadi kita bisa memproyeksikan untuk cuaca sampai dengan 7 hari ke depan secara detail. Jadi hari ini hujannya cenderung lebih terjadi di sore hingga malam hari.
Jadi pagi cerah, kemudian sore nanti, siang nanti hujan sedang di Kota Makassar sendiri. Berikut hari-hari berikutnya seperti itu. Ini hampir merata di Sulawesi Selatan. Di hari Jumat lusa ya, ini hari Kamis ya, besok ya, hari Jumat besok, Iya, Pak. itu mulai akan meningkat curah hujannya. Iya. Oke. Untuk suhu udara kemudian untuk kelembapan udaranya itu kira-kira berapa, Pak? Suhu udara masih cukup stabil. Suhu maksimumnya berkisar antara 23 hingga 31. Ya, suhu minimum dan maksimum. Kelembapan itu sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai agak lembab. Dia ada 70 hingga 88, bahkan sampai 90-an kelembapannya. Jadi sudah ada mulai peningkatan, artinya di daerah kita ini sudah mulai cukup basah begitu. Baik, Pak Sis, masih ada yang ingin disampaikan, Pak Sis? Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Saya salam hormat bisa senang berdiskusi di forum ini. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi. Kebetulan saya ada pertemuan dengan teman-teman di Bapak-bapak di Universitas Muslim Indonesia. Jadi kami masih membahas bagaimana juga adaptasi dan inovasi terkait dengan budidaya yang ada di Kabupaten Pindrang. Baik, terima kasih Pak Siswanto untuk waktunya Pak pagi hari ini. Maaf sudah mengganggu nih Pak. Ya, baik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seperti tadi ya kita sudah mendengarkan informasi dari Pak Siswanto yang menginformasikan bahwa masyarakat perlu mewaspadai peningkatan curah hujan sebagai efek fenomena La Nina.